Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata di Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini senang sekali bersama dengan saya Fena Bella Arin akan mengajak Anda untuk ngobrol santai. Kali ini kita sudah berada di Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Pemirsa, kalau kita berbicara soal pandemi COVID-19, kita tahu bahwa pandemi ini membawa banyak perubahan dalam sektor kehidupan. Salah satunya juga perubahan di sektor pariwisata. Kalau dulu berwisata identik dengan mass tourism atau wisata yang melibatkan banyak wisatawan, saat ini justru yang digadang-gadang bisa tetap survive di tengah kondisi pandemi adalah community based tourism atau wisata yang berbasis masyarakat. Salah satunya juga melalui desa wisata. Kita lihat bagaimanakah Yogyakarta bisa tetap meningkatkan geliat pariwisata melalui optimalnya dari desa wisata. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang lebih lanjut. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan saya di sini ada Bapak Singgih Raharjo. Pak Singgih, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Arin. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Pak Singgih ya. Harus semangat. Harus Satu semangat. lagi. Bahagia. Bahagia, tidak boleh lupa ya Pak ya. Yes. Kuncinya adalah bahagia. Baik, terima kasih Pak Singgih. Dan juga tentunya sudah hadir bersama kami di sini, beliau Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, ada Bapak RB Dwi Wahyu. Pak Dwi, apa kabar? Sehat. Sehat. Bahagia Pak Pak? Jaga imun. Jaga imun. Baik, Pak Tenun, Bapak. Juga di kesempatan kali ini bersama kami di sini telah hadir beliau KPH Yudo Negoro, Kanjeng Yudo dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Kanjeng Yudo sehat juga hari ini? Salam sehat, tetap jaga prokes, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Baik, luar biasa sekali. Menarik sekali, hadirin sekalian, pasti pemirsa. Kali ini kita akan mengajak Anda sekali lagi berbincang. Kira-kira bagaimanakah geliat desa wisata di Yogyakarta sebagai harapan baru dalam pembangunan wisata di Jogja. Saya akan mengawali bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Pak Singgih. Saya juga pengen tahu Pak Singgih kemarin kalau kami tidak salah, beberapa waktu yang lalu juga Mas Menteri baru berkunjung ke Jogja ya Pak Singgih ya. Betul. Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap adanya geliat desa wisata di Jogja. Ya. Di Cangkringan saat itu ya Pak ya? Di Penting Sari. Di Penting Sari, oke. Nah ini seperti apa Pak Singgih kondisi desa wisata dalam artian potensinya seperti apa sih Pak sampai akhirnya Mas Menteri melirik desa wisata di Jogja sebagai salah satu potensi yang bisa diunggulkan? Iya, di masa pandemi sekarang ini memang kemudian ada beberapa yang harus menyesuaikan. Tren pariwisata juga mulai ada pergeseran yang dulunya kita senang kumpul-kumpul banyak orang gitu ya, kemudian di tempat-tempat yang selalu ramai. Sekarang ini orang yang sudah kemudian menerapkan protokol kesehatan karena dia menghindari penyebaran COVID-19, tentu kemudian akan mengadaptasi tren perubahan pariwisata itu sendiri. Salah satunya adalah memilih tempat-tempat yang kemudian tidak terlalu ramai orang, kemudian ramah lingkungan. Nah, termasuk di dalamnya adalah desa wisata yang berbasis ekoturism, kemudian juga budaya, ya. Juga ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat kemudian mengembangkan secara ekosistem dalam desa itu menjadi sebuah attraction, sebuah daya tarik yang tersendiri. Inilah yang kemudian sekarang ini desa wisata dianggap atau diprediksi nanti akan menjadi game changer atau sebuah pemenang dalam sebuah situasi pandemi seperti ini. Jadi sekarang sudah mulai desa wisata kita yang ada 141 desa wisata ini itu sudah mulai berbenah lagi karena kemarin sempat ada beberapa yang masih belum bisa menerima khususnya live-in, menginap. Ya. Ini belum bisa. Tinggal di dalamnya ya Pak ya? Ya, tetapi untuk kunjungan sekarang saya yakin sudah bisa. Nah kaitannya dengan Mas Menteri kemarin yang ke Desa Penting Sari, Desa Penting Sari ini menjadi salah dua, karena ada dua. Ada dua desa wisata kita yang sudah mendunia. Ya. Ada Penting Sari, ada yang Langgeran, itu sudah masuk di dalam 100 green destination, itu levelnya adalah dunia. Sehingga ini yang perlu kemudian mendapat apresiasi bahwa desa wisata Jogja ini sudah sangat mendunia. Yang beberapa yang kemarin berada di tingkat nasional ada 3, yaitu di Ngelanggeran, kemudian Penting Sari, satu lagi Jatimulyo di Kulon Progo. Potensinya luar biasa Mbak Arin. Ya. Artinya ini bisa masih terus dioptimalkan Pak Singgih ya. Betul. Kemarin kalau sudah ada 2 berarti Pak yang berhasil go to internasional Pak.
ini tidak menutup kemungkinan semakin banyak nanti juga yang menyusul untuk bersaing di internasional Pak Singgi ya. 141. 141. Kita tunggu nanti semuanya bisa go internasional. Amin ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Singgi. Nah, Kanjeng Yuda, bagaimana melihat potensi yang kita miliki? Kalau kita lihat Yogyakarta ini kan pasti punya banyak sekali potensi desa wisata. Masing-masing ini unik, Kanjeng Yuda. Kanjeng Yuda melihat potensinya seperti apa? Kalau tadi Pak Kadis Pariwisata bilang 141, sedangkan kita punya 392 kelurahan, berarti kan 35% sudah ke wisata. Aha. Itu baru segi wisata. Aha. Belum lagi kita DIY ini mempunyai budaya dan kesenian. Apalagi ditambah lagi Kulon Progo punya menoreh. Aha. Gunung Kidul dan Bantul punya pantai. Oke. Ditambah lagi kota punya keraton, punya Taman Sari. Sehingga potensi-potensi inilah yang harus dikembangkan lagi. Saya rasa 141 karena ada potensi tersebut itu harus ditambahkan lagi. Oke. Dari 392 kelurahan baru 35%. Baru 35%. Harapannya itu akan berkembang lagi untuk daerah istimewa Yogyakarta. Artinya masih banyak potensi yang bisa terus diolah dan dikembangkan, Kanjeng Yudo ya. Masih banyak dan inovasi-inovasi terkait wisata yang ada di Yogyakarta saya rasa nggak ada habisnya yang harus digali. Apa sih Kanjeng Yudo yang menurut Kanjeng Yudo ini menjadikan desa-desa di Yogyakarta, baik yang sudah desa wisata maupun belum ini punya keistimewaan? Banyak kayak misalnya UMKM-nya, ditambah lagi di mana di Sleman ada breksinya, ditambah lagi saya cek juga di kelurahan ada homestay-nya. Ini kan homestay yang masyarakat tuh tidak pengen di hotel, pengennya beradaptasi dengan alam. Kemarin juga saya menginap di glamping di Mangunan, itu luar biasa. Yang biasanya jagung bakar itu kita sudah ada di hotel, ini kita bakar sendiri Mbak. Jadi prosesnya itu penting dan perlu pengalaman. Bagus untuk dari segi kelurahannya. Artinya ini memberikan kesan yang berbeda pada wisatawan ya Pak ya. Baik, terima kasih Kanjeng Yuda. Nah Pak Dwi, bagaimana melihat ini Bapak? Artinya kan ketika Yogyakarta punya banyak desa wisata, potensinya luar biasa, pasti juga secara tidak langsung ini juga bisa mendukung Pak perekonomian di Yogyakarta. Bagaimana melihat hal itu Pak Dwi? Ya, semua itu orientasinya ke perekonomian. Dan salah satunya pariwisata. Kalau tadi baru berapa? 141. Mengapa hanya 141? Kenapa yang salah 2 tadi? Hanya 2 berarti ya? Hanya 2 berarti internasional ya. Yang go internasional kenapa 2? Padahal ada yang lebih menarik dari yang 2 itu. Ya kan? Yang lebih menarik yang 2 itu lebih menarik dari yang 2 itu banyak sekali. Nah, mengapa yang go internasional baru 2? Berarti ini ada something ini. Menurut saya narasi. Narasinya untuk mengupdate potensi wisata ini kita kurang. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua, karena saya pasti bicara kewenangan saya nggak bisa bicara yang lain. Kewenangan saya salah satu regulasi, yang kedua penganggaran dan pengawasan. Nah, untuk tadi saya bilang bagaimana itu terupdate dalam narasi, pasti kelembagaannya harus selesai. Selesai nih. Nah, baru-baru ini yang belum tersosialisasikan adalah Pergub 40 tentang Pok Darwis. Yang itu berbasis di kelurahan. Mengapa di kelurahan? Kan begitu. Saya hanya melihat, nanti analisanya Kanjeng Yudo kayak apa. Saya melihat bahwa Pergub 40 ini satu nafas dengan Pergub 100. Sama-sama basisnya di kelurahan. Kelurahan. Kalau di kota kelurahan. Kalau di kabupaten itu adalah kelurahan. Jadi sekarang sudah nggak ada desa wisata nih. Kalau kelembagaannya berubah. Berarti kelurahan wisata. Kan begitu. Ini harus clear dulu ini. Harus clear dulu. Mengapa saya mengatakan demikian? Nomenklatur ini harus selesai dulu. Karena ini pastinya berkonsekuensi dengan penganggaran. Hati-hati. Ketika nomenklatur salah, pasti nanti penganggarannya akan salah. Gitu. Baik, artinya juga harus dipastikan dulu ya Pak ya. Mungkin kalau kita melihatnya sekedar penyebutan, tapi itu harus ditegaskan artinya ya Pak ya. Seperti apakah penyebutannya itu nanti. Baik, terima kasih Pak Dwi. Dan kembali lagi ke Pak Singgi ya Pak ya. Bapak, sebenarnya kalau untuk desa wisata ini sebentar, kalau masih ada waktu saya lagi aja. Silakan Bapak. Monggo silakan. Saya lagi aja. Jadi saya terkata, tapi kan tadi ada waktu yang sudah ada yang lewat begitu. Jadi mengapa saya katakan tadi Pergub 100 ini penting dan Pergub 40 penting kaitannya dengan kelembagaan pariwisata. Saya melihat belum ada sosialisasi yang masif di kabupaten kota. Karena ketika Pok Darwis berbasis kelurahan dan di kota kelurahan ada
ada SK yang sudah dikeluarkan di kabupaten dan di kota. Oke. Misalnya di kota ada kampung wisata, ya kan? Itu ada perwalnya, pasti di kabupaten ada perbubnya. Nah, pastinya ada Pergub 40 ini akan menghanguskan peraturan di bawahnya. Oke. Ini belum tersosialisasikan. Karena ini penting. Sekali lagi, mengapa itu basisnya kelurahan? Satu nafas dengan bantuan keuangan yang ada di kelurahan. Karena ini bicara tentang penganggaran, Mbak. Ini bicara tentang penganggaran. Maka selesaikan dulu kaitannya dengan kelembagaan ini, selesai dulu. Kalau kelembagaan ini belum selesai, pasti nanti akan sulit kaitannya dengan penganggaran. Kan begitu. Mewujudkan misalnya Riparda kita 2025 harus menjadi wisata di Asia Tenggara. Dengan cara apa? Pasti anggaran. Kan begitu. Perencanaan tanpa anggaran itu omong kosong. Tetapi ketika bicara tentang anggaran, nomenklatur harus jelas. Baik Bapak. Artinya tadi ya sekali lagi soal kelembagaan harus ditegaskan terlebih dahulu supaya nanti kalau kita ngomongin bagaimana mengembangkan juga tidak jauh dari adanya anggaran yang harus disalurkan. Agar nanti tidak terjadi simpang siur, kita tegaskan dulu, nanti barangkali kita lanjutkan lagi Pak Dwi ya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.